Oke guys, ketemu lagi dengan gue Diandra di tutorial mixing berbahasa Indonesia. Minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin. Beberapa hari ini emang sengaja libur, meliburkan diri karena ingin menikmati Ramadan guys gitu. Gue kembali mau memberikan tips triks bagaimana caranya membuat VST string itu terlihat seperti real gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat VST string itu terasa real. Di sini gua nggak bahas masalah musik teori ya, karena gua sendiri nggak terlalu jago main musik. Maksudnya bukan seorang player, tapi hanya insting aja, hanya apa intuisi yang ada di kepala, suara-suara atau nada-nada yang ada di kepala mungkin dituangkan gitu. Jadi nggak bisa langsung secara live main jeng 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 gitu, nggak bisa. Tapi ya insya Allah lah kalau apa namanya ngompos ya bisa lah sedikit sedikit gitu. Jadi ini yang mau gue share apa yang biasanya gue jalanin, apa yang biasa gue lakuin kalau misalnya gue bikin sebuah apa instrumen atau komposisi string gitu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jelas-jelas ada VST ya. Dan banyak banget VST string di luar sana. Salah satu yang gue pakai sampai sekarang, dari dulu banget beli sampai sekarang gue pakai, adalah Cinematic String 2 gitu. Yang lainnya banyak, banyak, yang lainnya banyak. Nah, di sini yang harus difahami, yang pertama kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan VST-nya. Kemudian yang kedua, chord progressnya. Jadi string itu kan ada beberapa ya. Kalau kalau menurut gua nih, string itu terlihat enak didengar itu jadi ada beberapa apa layer ya. Yang pertama adalah yang biasanya gua pakai, gua pakai string ensemble. String ensemble itu dia bisa mecah chord. Misalnya di situ chordnya C gitu kan. C kan ya ini setahu gue ya, setahu gue ya, gue nggak bicara musik teori tapi apa yang biasa gue jalanin gitu. Jadi misalnya C, kita bicara C adalah do mi sol gitu. Do mi sol berarti kalau gua main ensemble setidaknya do, mi, sol tambah lagi do gitu. Do oktav tingginya gitu. Dan itu bisa kita variasi dengan cara kita kasih sus atau kita kasih mayor 7 misalnya. Gitu. Ya paling di situ-situ doang sih mainnya. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga adalah modulasi. Kalau di Cinematic String 2 itu modulasi itu sangat penting. Jadi saat modulasi itu kita mainkan, suaranya itu seperti kayak orang main ngek ngek gitu. Nah, di sini banyak teman-teman yang bertanya gimana sih caranya untuk bikin string itu biar terlihat real gitu. Mereka kadang-kadang melupakan tiga hal itu. Mereka tidak peduli dengan VST apa yang dia pakai, atau memang kurang tahu gitu ya, kurang tahu mengenai VST string, kemudian kurang mengerti dengan chord progression gitu. Dia taunya C ya do mi sol, jadi akhirnya jadinya kaku, nggak ada variasinya. Terus kemudian yang ketiga adalah dia nggak tahu modulasi. Jadi bisa jadi modulasi atau ekspresi ya, tergantung dari VST-nya. Biasanya VST yang sekarang itu stringnya tuh ekspresinya itu otomatis. Dia otomatis. Nah, kita untuk memainkan emosinya itu biasanya menggunakan modulasi. Seperti ini contohnya. Gitu. Gue nggak tahu ya kenapa ada suara tek tek, tapi hiraukan lah suara tek teknya itu. Gue nggak tahu kenapa, karena dari CPU usage gue sih aman-aman aja. Nah begitu.
Terus di sini ada data yang stringnya masih polos-polos aja. Kalau ini yang main memang ngerti chord, cuman hanya saja VST-nya nggak pas. Jadi kalau kita dengerin, nah seperti itu. Sekarang bandingkan dengan string yang udah gua edit. Coba ya, kita solo. Ini yang gua maksud dengan modulasi. Modulasi itu seperti ini. Jadi tidak ada apa ya? Istilahnya tuh emosinya nggak ada, dinamikanya nggak ada. Nah, seperti itu. Setelah gua edit, jadinya seperti ini. Itu. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ternyata VST itu berpengaruh sekali kalau kita bicara sound gitu. Ini yang dari basicnya data awalnya itu menggunakan Halion ya. Halion, dan akhirnya gua replace menggunakan cinematic string. Itu, dan bunyinya beda sekali. Jauh bedanya. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan dimaksud dengan modulasi seperti ini. Kalau tidak ada modulasinya, suaranya akan lempeng aja. Contohnya ya, kita solo. Kita lempeng ini. Beda banget gitu. Jadi yang pertama tadi pemilihan VST, kemudian yang kedua modulasi, kemudian yang ketiga adalah cara mainnya. Ini gua sampelin sedikit ya, Kita arahkan ke sini. Nah, kita bicara chord C. Kita misalnya chordnya adalah C, D minor, E minor, kemudian F gitu ya. Bedanya kalau misalnya chord biasa saja begini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita percantik lagi, kita bicara kasihlah A mayor 7 gitu ya. Gitu. Kita bicara F minor. F minor standarnya gini doang. Tapi bisa kita kasih atau gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini kadang-kadang teman-teman kurang memperhatikan. Balik lagi, emang gua bukan seorang pemain piano atau pengompos string, tapi setidaknya gue sering dengar gitu bagaimana cara memperlebar suara, karena udah pasti lebar nih. Kalau misalnya C biasa, terus kita kasih mayor 7 gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ensemble. Jadi ensemble itu istilahnya kayak pad gitu ya, kayak padnya string. Kemudian di sini kan ada cinematic string. Ini gue pakai ensemble. Ini wajib kalau misalnya bermain-main dengan orkes.
Gua selalu menggunakan ini. Terus ada satu lagi tips lagi, ini kan gede, berat. Ya, biar nggak berat caranya saat kalian loading VST katakanlah cinematic string gitu ya. Pas dia jalan gitu kan, langsung aja pure diklik langsung update sample pool. Gitu. Nah, nanti dia akan membaca, jadi memori ini akan membaca dari not-not yang ada di sini aja. Gitu. Maka dia nggak akan ngeload sebanyak 2 giga kalau nggak salah full ensemble ini 2 giga. Untuk bisa ngeload ini dia butuh RAM sebanyak 2 giga. Nah, biar RAM kita nggak habis, kita klik update sample pool gitu. Nah, ini gua menggunakan full ensemble ya. Mana? Sebentar. Nah, gua pakai full ensemble. Terus kemudian yang bawahnya adalah violin. Nah, di sini ada violin, viola, dan cello. Dan satu lagi kontrabas. Gua nggak bisa jelasin ya bagaimana cara mengompos. Nanti deh kalau ada kesempatan gue coba untuk membedah bagaimana caranya mengompos violin, viola, cello, kontrabas gitu. Maksudnya dengan bahasa musiknya gitu ya. Nah, di sini ada violin 1 dan violin 2. Sebenarnya violin 1 dan violin 2 ini adalah untuk mempertegas not dari cinematic string. Jadi kan net 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 gitu kan. Nah, cuman dipecah sedikit waktu net net net. Kalau yang dari ensemble-nya net 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 gitu. Sebenarnya simpel sih, simpel. Hanya saja semuanya saat kita menggunakan emosi, terus kita menggunakan sound yang enak suaranya, maka suara stringnya akan terasa gitu. Ya, jadi gua ulang kuncinya yang pertama VST plugin itu sangat menentukan ya. Banyak VST di luar sana yang mempunyai sound keren gitu. Misalnya kayak Berlin String lah atau apalah itu. Nah, kalau gua pakai Cinematic String 2 boleh dicoba. Kemudian yang kedua adalah modulasi. Ya, fungsinya modulasi adalah kita bisa memainkan emosi di situ. Kencangnya, gesekannya itu ada di modulasi. Kemudian yang ketiga adalah cara kita main gitu. Gua agak bingung ya menjelaskannya ya, tapi mudah-mudahan kalian paham lah. Kalau misalnya masih belum paham dengan apa yang gue jelasin, tolong bertanya, jangan sungkan-sungkan di bawah. Feel free aja untuk bertanya di komentar di bawah. Nanti mudah-mudahan pasti kalau ada waktu gue lihat, pasti gue akan berusaha untuk membalasnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan ciao.